Baik pemirsa, Mas Heri masih juga bersama saya di sini untuk bisa menganalisa lebih lanjut lagi perkembangan dari kasus Rafael Alun Trisambodo di mana besok juga akan berlangsung proses persidangannya lebih lanjut. Kita juga akan lihat bagaimana perjalanan kasus ini di mana Rafael Alun mantan Ditjen Pajak Kemenkyu resmi dijadikan sebagai tersangka oleh KPK 30 Maret lalu. Kita lihat juga Mas Heri ini adalah perjalanan kasus hukum Rafael Alun 22 Februari menjadi sorotan karena putranya Mario Dendi menganiaya David Ozora dan juga publik menyorot harta kekayaan 56 miliar rupiah Rafael Alun sebagai pejabat Ditjen Pajak. Ini kita lihat ini adalah kasus yang membuat Rafael Alun tersangkut dan juga panjang rentetannya hingga saat ini. Bahkan juga dimiskinkan. Kemudian kita lihat lagi 23 Februari, 24 Februari Anda bisa melihat juga pemirsa Rafael Alun diperiksa Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan 24 Februari Menteri Keuangan Sri Mulyani kemudian mencopot Rafael Alun dari jabatannya. Apa yang diperbuat oleh anak Rafael Alun ternyata Mas Heri ini menimbulkan kehebohan dan juga banyak sekali efeknya Mas Heri. Ya, saya rasa kalau tadi juga kita melihat dari prolog sebelum kita di dalam diskusi ini, pastikan kuasa hukum berusaha untuk melakukan pembelaan diri ya. Padahal kalau kita tarik lagi ke belakang kasus Mario Dandi kemudian berkaitan dengan Rafael Alun ini, saya rasa bukanlah waktu yang singkat Mbak Putri. Dan sudah dipastikan benar bahwa oleh penyidik bahwa ini memang ada kaitannya dengan tindak pidana. Baik itu tindak pidana katakanlah yang berkaitan mungkin TPPU-nya juga coba digali dan juga tindak pidana yang berkaitan dengan mungkin saja kerugian keuangan negaranya. Nah, jadi dalam hal ini apa yang menjadi dalil oleh kuasa hukum menurut saya sejauh ini berupaya untuk kemudian mengeliminasi apa yang sudah disampaikan dalam dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Tapi kalau kita melihat dari katakanlah proses dari awal, saya rasa ini memang patut untuk dijalankan karena kalau bicara dalam konteks putusan kan ada putusan sela. Nah, putusan sela kalau eksepsinya diterima maka berhenti di situ kasusnya. Tapi kalau ternyata hakim meminta untuk kemudian proses pembuktian dijalankan dan biasa umumnya hakim akan lebih nyaman pada konteks ini, maka ini akan dibuktikan selanjutnya. Tidak berhenti hanya dalam katakanlah dalil bahwa ini bukan bagian dari kompetensi dari persidangan yang dijalankan sekarang karena coba ditarik ke ranah PT UN tadi kan kalau kita dengar dari pembelaan dari tim kuasa hukum. Baik. Jadi saya rasa ini sudah langkah tepat untuk mengujinya dalam persidangan. Gitu. Baik, nah kita juga akan lihat bagaimana kemudian pernyataan dari Menteri Keuangan setelah melihat kasus ini memberikan tindakan langsung responnya begitu cepat dan juga bahkan mencopot Rafael Alun dari jabatannya. Dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melakukan pemeriksaan, maka mulai hari ini Saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya. Dasar pencopotan dari jabatan struktural adalah pasal 31 ayat 1 PP 94 tahun 2021 mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Saya minta agar seluruh proses pemeriksaan dilakukan secara detail dan teliti hingga kemudian bisa menetapkan tingkat hukuman disiplin yang kami dapat tetapkan. Baik, itu adalah pernyataan dari Menteri Keuangan. Nanti kita akan lanjutkan lagi melihat bagaimana perjalanan kasus yang menjerat Rafael Alun Trisambodo hingga proses persidangan juga terus berlanjut. Mas Heri juga masih bersama kita memberikan analisanya dalam proses persidangan ini. Tapi setelah jeda, kami sudah kembali saat lagi. Pemirsa, di segmen ini kami masih juga akan ajak Anda untuk bisa melihat bagaimana perjalanan kasus dari Rafael Alun Trisambodo di mana menjalani pemeriksaan juga di KPK pada 1 Maret 2023. Kita nanti akan lihat inilah dia prosesnya diperiksa oleh KPK dengan agenda klarifikasi harta kekayaan, kemudian dilanjutkan pada 8 Maret 2023 atau sepekan kemudian PPATK memblokir 40 rekening milik Rafael Alun dan keluarga. Ini yang kemudian menjadi alasan bahwa Mario Dendi tidak bisa membayar kewajiban sesuai dengan hasil dari persidangan. Oke, kita lanjutkan kembali berikutnya.
Nah, ini 24 Maret 2023 Rafael Alun kembali diperiksa KPK terkait harta kekayaan tidak wajar dan sebulan kemudian atau 4 April KPK menetapkan status Rafael Alun menjadi tersangka penerima gratifikasi dan juga tindak pidana pencucian uang. Ya, dan langsung saja kita juga akan dengarkan bagaimana pernyataan penetapan tersangka dari Rafael Alun Trisambodo berikut ini. Dari hasil penyelidikan, KPK menemukan adanya alat bukti yang cukup, yaitu telah terjadi suatu peristiwa pidana tindak pidana korupsi. Dan KPK terus bekerja keras untuk mengumpulkan bukti-bukti dan rangka mengungkap terangnya peristiwa pidana tersebut. Dan pada akhirnya kita menemukan tersangka. Dan sore hari ini kami sampaikan dan umumkan tersangkanya sebagai berikut. Saudara RAT, pegawai negeri sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan selaku penyidik pegawai negeri sipil sejak tahun 2005. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka RAT dilakukan penahanan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 3 April 2023 sampai dengan 20 April 2003 yang penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara KPK pada Gedung Merah Putih. Berikutnya KPK juga telah melimpahkan berkas perkara dan juga surat dakwaan atas tersangka dari kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang mantan pejabat pajak Rafael Alun ke Pengadilan Tipikor. Ini kita lihat kembali. Kemudian perjalanan kasusnya 30 Agustus, Rafael Alun menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor. Tapi kalau kita juga lihat mengenai jerat hukum terhadap Rafael Alun ini, kita juga Mas Heri bisa berikan pandangan mengenai hal inilah undang-undang ataupun juga pasal yang dikenakan kepada Rafael Alun, pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi. Mas Heri. Ya, yang menarik adalah kalau kita bicara kasusnya kan ini dakwaannya sudah jelas kaitan dengan gratifikasi, Mbak. Berarti ada unsur dalam hal ini pemberian misalnya sejumlah uang atau hal-hal yang kemudian bisa mempengaruhi kedudukan dia sebagai pejabat negara kala itu. Menarik juga kita mencoba mengomentari yang sudah disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani dan pimpinan KPK Pak Firly Bahuri bahwa disampaikan ada dua prinsip dalam menjalankan pemeriksaan kasus ini, yaitu prinsip kehati-hatian dan juga prinsip kecepatan. Jadi speedy trial ini tidak selalu harus berbenturan dengan kehati-hatian. Bahwa dari Ibu Sri Mulyani kemudian memerintahkan agar dicopot, agar yang bersangkutan tidak sempat lagi menggunakan kekuasaannya mungkin untuk menghilangkan barang bukti atau melakukan hal-hal yang di luar dari konteks seharusnya dia mengikuti proses penegakan hukum itu sendiri. Nah, ini yang perlu kita jadikan acuan dalam kasusnya Pak Rafael Alun, bahwa sekali lagi kecepatan dalam hal penegakan hukum ini penting dan tentunya tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga proses dari penyidikan sampai ke pemeriksaan sidang pengadilan dan pada putusannya nanti memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Karena bagaimanapun ini bisa jadi contoh, Mbak, penegakan hukum di kasusnya Rafael Alun ini adalah bagaimana pejabat negara itu juga memperhatikan bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mereka diawasi oleh undang-undang dan masyarakat Indonesia yang diwakili oleh aparat penegak hukum yaitu KPK, Kejaksaan Agung ataupun pihak kepolisian. Maka kita tentu mengapresiasi langkah proses penegakan hukum ini walaupun masih kita mengakui bahwa ada asas praduga tidak bersalah ya. Sebelum ada putusan pengadilan yang sifatnya final and binding di akhirnya. Dan saya rasa ini jadi catatan juga bagi Kementerian Keuangan karena bagaimanapun ini pengelolaan uang ini kan kita serahkan, kita amanahkan kepada Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan tidak ada lagi Rafael Alun yang lain, cukup berhenti di kasusnya Rafael Alun. Sehingga ini juga bisa memberikan semangat motivasi bagi teman-teman Kementerian Keuangan untuk bekerja dengan profesional begitu ya, menjalankan pekerjaannya ini sebagai bentuk amanah tadi. Nah ini saya rasa dalam hal ini impact-nya dari tindakan Rafael Alun ini juga membuka mata kita ya, bahwa masih ada celah untuk melakukan korupsi dengan modus operandi yang luar biasa tadi. Mungkin yang perlu dijelaskan dalam sidang pembuktian nanti adalah bagaimana dia mendapatkan atau memperoleh
uang yang kemudian dianggap Ya. diduga merupakan hasil dari tindak pidana. Baik. Sehingga tidak ada lagi katakanlah di luar sana perdebatan bahwa ini adalah rekayasa hukum Betul sekali. bagi si pelaku. Begitu Baik, kira-kira Mas Heri. Mbak Putri. Mas Heri, terima kasih sudah memberikan Sama-sama. pandangannya mengenai kasus ini. Kita akan terus tunggu bagaimana perkembangannya. Dan data-data yang kami sajikan juga sekaligus menutup jumpa kita dalam Apa Kabar Indonesia Malam kali ini. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan catatan demokrasi yang membahas mengenai kemunculan Ganjar Pranowo di sebuah tayangan azan yang juga menuai polemik dan juga kontroversi. Saya Putri Viola pamit. Kita akan kembali esok malam ya, 18.30 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai Anda lewatkan. Selamat malam, sampai jumpa.